Di balik gaun pengantin putih yang indah, Alia berdiri dengan hati yang bergetar hebat, bukan karena bahagia, melainkan karena rasa takut yang ia sembunyikan dari semua mata yang menatapnya. Pernikahan itu bukanlah pilihannya, melainkan hutang yang harus ia lunasi dengan hidupnya sendiri. Senyum yang dipaksakan di bibirnya hanyalah topeng dari jiwa yang menjerit. Sementara di hadapannya, Pak Ryan, pria berusia jauh di atasnya, menatap penuh kepemilikan. Namun, di balik semua janji yang terucap hari itu, ada satu rahasia yang bahkan Alia sendiri tak tahu bagaimana harus ia hadapi. Bagaimana jika cintanya yang lama belum benar-benar mati, dan suatu hari rahasia itu terungkap? Di balik senyum pengantin ada air mata yang tak terlihat. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sebelum kita mulai kisah yang penuh drama ini, yuk sama-sama berdoa semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan. Selamat menonton! Langit sore itu kelabu, seolah ikut merasakan beratnya hati Alia. Di kamar pengantin yang dipenuhi wangi bunga melati dan mawar putih, ia duduk kaku di depan cermin besar. Wajahnya dipoles cantik dengan riasan tebal. Gaun pengantin putih melekat di tubuhnya, begitu indah di mata orang lain, namun terasa seperti rantai bagi dirinya. Setiap senyum yang ditorehkan oleh perias, setiap selendang yang disampirkan di bahunya hanya menambah rasa sesak di dada. Alia menatap bayangannya sendiri. Mata yang berkaca-kaca, bibir yang dipaksakan tersenyum, dan hati yang menjerit minta bebas. Jangan sampai ada air mata di wajahmu. Alia! Suara ibunya terdengar tegas dari balik punggung. Hari ini adalah hari penting. Semua orang menunggu. Kalau kamu kelihatan muram, apa kata keluarga besar nanti? Apa kata masyarakat? Alia menunduk, menahan napas panjang. Hatinya ingin berteriak, ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Ia tahu perlawanan tidak akan ada gunanya. Pernikahan ini bukanlah keinginannya. Ini adalah jalan yang dipilih ibunya untuk menyelamatkan keluarga mereka dari jeratan utang. Utang yang jumlahnya begitu besar, hingga tidak ada cara lain selain menikahkan Alia dengan Pak Ryan, seorang pejabat kaya, terpandang, dan jauh lebih tua darinya. Di pelaminan, lampu-lampu berkilauan, musik mengalun lembut, dan para tamu bergantian memberi selamat. Senyum-senyum penuh basa-basi menghiasi wajah orang-orang yang datang. Namun bagi Alia, semua itu seperti sandiwara yang memenjarakan. Pak Ryan berdiri di sampingnya dengan setelan jas hitam yang mahal. Senyumnya hangat, seolah dunia ada di genggamannya. Tangannya menggenggam tangan Alia dengan lembut. Tapi genggaman itu terasa dingin di hati Alia. Alia, bisik Pak Ryan saat mereka sempat duduk sebentar. Terima kasih sudah menerima pernikahan ini. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku janji akan berusaha membuatmu bahagia. Alia hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Kata-kata itu terdengar tulus. Tetapi hatinya sudah tertutup oleh luka. Baginya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan janji. Malam semakin larut. Usai pesta, Alia dibawa ke kamar pengantin yang penuh hiasan lilin dan taburan bunga. Semua orang berpikir malam pertama itu akan menjadi momen romantis, tetapi tidak bagi Alia. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena cinta, melainkan karena takut dan cemas. Pak Ryan masuk, melepas jasnya, lalu mendekati Alia yang duduk di tepi ranjang. Kamu lelah ya? Hari ini panjang sekali. Alia hanya diam, menundukkan kepala. Tubuhnya kaku, tangan mengepal erat di pangkuan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pak Ryan duduk di sampingnya, mencoba tersenyum. Aku tahu kamu tidak menginginkan semua ini. Tapi Alia, tolong beri aku kesempatan. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kita bisa perlahan saling mengenal. Suara itu lembut, penuh kesabaran. Namun hati Alia tetap membeku. Ia ingin menjerit, ingin berlari keluar kamar, tapi ia sadar tidak ada jalan untuk kembali. Semua sudah diputuskan sejak ia menandatangani akad nikah tadi siang. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Tanpa berkata apapun, Alia merebahkan tubuhnya di ranjang, membelakangi Pak Ryan. Aku lelah, bisiknya singkat. Pak Ryan terdiam. Ia menatap punggung Alia yang bergetar menahan tangis. Di dalam hening itu, ia menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk tidak memaksa. Ia hanya memadamkan lampu, lalu berbaring di sisi ranjang menjaga jarak. Malam itu Alia menangis dalam diam. Tangisannya tertahan di bantal, menyerap semua rasa sakit dan kecewa yang tidak bisa ia ungkapkan. Hidupnya seakan dirampas, cintanya terkubur,
dan masa depannya kini terikat pada seorang pria yang tidak pernah ia pilih. Ia tahu, sejak hari ini, jalan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan dalam kegelapan kamar pengantin itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bertahan apapun yang terjadi. Bukan karena cinta, bukan karena bahagia, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Pagi pertama setelah pesta pernikahan seharusnya dipenuhi senyum dan kehangatan. Namun tidak demikian bagi Alia. Ia membuka mata dengan kepala berat, kelopak matanya masih bengkak karena menangis sepanjang malam. Cahaya matahari yang menyelinap masuk dari sela gorden terasa menyilaukan, seolah menyoroti hatinya yang kusam. Di sisi lain ranjang, Pak Ryan masih terlelap. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dengan kegelisahan yang mendera Alia. Ia menatap sosok itu beberapa detik, lalu buru-buru bangkit. Dalam hatinya muncul rasa asing, seolah ia tinggal bersama orang yang sama sekali tidak ia kenal. Alia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap bayangannya di cermin. Ini hidupku sekarang, aku harus menerima. Tapi bibirnya bergetar ketika mengucapkannya, hari-hari setelahnya berjalan kaku. Alia lebih sering menyibukkan diri dengan hal-hal sepele. Membaca majalah lama, mengelap vas bunga, atau berdiri di balkon hanya untuk menatap jalanan yang sepi. Rumah besar itu terlalu senyap, Pak Ryan berusaha mendekat. Ia sering bertanya hal-hal kecil, mencoba mencairkan suasana. Kamu suka bunga apa, Alia? Aku bisa minta tukang kebun menanamnya. Kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Kalau ada yang kurang, bilang saja. Tapi setiap pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyum tipis atau anggukan singkat. Alia merasa tidak mampu membuka hati. Setiap kali ia menatap wajah Pak Ryan, hatinya hanya mengingat alasan pernikahan ini. Uang. Sebuah perjanjian sunyi antara keluarganya dan seorang pria kaya. Suatu malam, saat makan malam bersama, suasana kembali sunyi. Hanya suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Pak Ryan mencoba memecah keheningan. Alia, minggu depan aku ada acara dinas. Kamu bisa ikut kalau mau. Banyak istri pejabat lain yang hadir. Bisa jadi kesempatan untukmu mengenal mereka. Alia menaruh sendok perlahan, menatapnya sebentar lalu menunduk lagi. Aku lebih baik di rumah. Pak Ryan tersenyum tipis, meski jelas kecewa. Baiklah kalau itu membuatmu nyaman. Hati Alia bergetar sedikit. Ada nada tulus dalam suara itu. Tapi dinding di dalam dirinya terlalu tebal untuk runtuh begitu saja. Ia memilih mengabaikannya. Malam-malam Alia sering dihabiskan dengan duduk di tepi jendela kamarnya. Dari sana, ia bisa melihat lampu jalan yang redup dan mendengar samar suara kendaraan yang melintas. Kadang, ia meraba buku diary yang ia simpan rapat di laci meja rias. Diary itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa benar-benar jujur. Hari ini aku merasa semakin terasing. Rumah ini indah tapi aku bagai burung dalam sangkar emas. Pak Ryan baik, terlalu baik malah. Itu membuatku semakin bersalah. Kenapa aku tidak bisa membalas kebaikannya? Kenapa aku masih terus memikirkan Arga? Nama itu selalu muncul. Arga, pria sederhana yang pernah menjadi segalanya bagi Alia. Mereka pernah bermimpi membangun hidup bersama, meski dengan segala keterbatasan. Namun mimpi itu runtuh sejak keluarganya terjerat utang dan ibunya memaksanya menerima pinangan Pak Ryan. Di sisi lain, Pak Ryan mulai menyadari jarak yang membentang. Ia bukan pria bodoh. Ia tahu Alia tidak bahagia. Ia tahu istrinya lebih banyak diam daripada bicara, lebih sering menunduk daripada menatap. Tapi ia memilih bersabar. Suatu malam ia mendekati Alia yang duduk di balkon. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Alia, ucapnya pelan. Alia menoleh sekilas. Ada apa, Pak? Pak Ryan terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Jangan panggil aku, Pak. Aku suamimu. Panggil saja Ryan. Alia terdiam, dadanya sesak. Kata-kata itu sederhana, tapi berat di lidahnya. Akhirnya ia hanya mengangguk, tanpa bersuara. Pak Ryan menarik napas panjang, lalu duduk di kursi seberang. Aku tahu kamu masih belum bisa menerimaku. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat membuatmu sengsara. Aku ingin kau bahagia, meski mungkin butuh waktu lama. Alia menunduk, menahan air mata. Dalam hatinya, ia merasakan sedikit harapan bahwa pria di depannya bukanlah monster yang selama ini ia takutkan. Namun luka di hatinya masih terlalu baru untuk sembuh. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Kebekuan, jarak, dan senyum-senyum tipis yang penuh keterpaksaan. Alia menjalani hidupnya seperti robot.
Sementara Pak Ryan terus mencoba menembus dinding yang mengelilingi hati istrinya. Namun, dinding itu masih tegak berdiri, kokoh, dingin, dan di balik dinding itu, Alia terus memeluk bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Hari itu, Alia duduk di ruang tamu yang luas. Televisi menyala, menampilkan berita tentang pembangunan jalan baru di pusat kota. Namun pikirannya tidak ada di sana. Pandangannya kosong, menembus layar yang berganti-ganti gambar. Di atas meja, sebuah ponsel lama tergeletak. Itu bukan ponsel yang diberikan Pak Ryan, melainkan milik Alia sendiri sebelum menikah. Ponsel yang sudah retak di bagian layar, baterainya cepat habis, tetapi menyimpan banyak kenangan. Dengan ragu, Alia menyalakannya. Saat layar menyala, wajahnya berubah. Foto-foto lama bermunculan, kebanyakan bersama seorang pria berwajah teduh dengan senyum hangat. Arga, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelusuri galeri, melihat potret mereka berdua di sebuah warung kopi sederhana, di taman kota, bahkan di jalan kecil saat hujan. Semua itu bagai menamparnya. Betapa indah masa-masa itu, betapa nyata kebahagiaan yang dulu ia miliki. Arga, apa kabarmu sekarang? Bisiknya lirih. Malam harinya Alia kembali membuka diary. Tinta penanya menari cepat, seolah setiap kata adalah jeritan yang selama ini terpendam. Aku rindu. Rindu yang menyakitkan. Aku berusaha setia pada pernikahan ini, tapi bayanganmu selalu datang. Aku ingat janji kita untuk hidup sederhana tapi penuh cinta. Dan kini aku berada di rumah besar, dikelilingi kemewahan, namun kesepian. Air matanya jatuh, menodai kertas. Ia menutup diary itu dengan cepat, takut Pak Ryan masuk ke kamar. Namun hati kecilnya tahu, kerinduan itu tidak akan berhenti hanya karena ia menutup buku. Beberapa hari kemudian, Alia ikut Pak Ryan menghadiri acara resmi. Gedung balai kota dipenuhi lampu, musik, dan orang-orang berdasi. Alia mengenakan gaun elegan pilihan Pak Ryan. Semua orang memuji kecantikannya, tetapi di balik senyum sopan, ia merasa hampa. Ketika berjalan menuju meja hidangan, langkahnya terhenti. Ia melihat seseorang berdiri di seberang ruangan. Sosok itu terlalu familiar untuk diabaikan. Rambut hitam, postur tinggi, dan sorot mata yang pernah membuatnya jatuh cinta. Arga. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Ia menggenggam erat gelas di tangannya, berusaha memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Arga memang ada di sana, berbicara dengan seorang pria yang tampaknya kolega. Pak Ryan tidak menyadari gejolak batinnya. Ia sibuk menyapa tamu lain, berjabat tangan, dan melontarkan senyum ramah. Alia di sisi lain merasakan kakinya bergetar. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia sudah pergi jauh dariku? Alia mencoba menghindar, menundukkan kepala, lalu bergegas kembali ke meja tempat mereka duduk. Namun, tatapan Arga sempat bertemu dengannya. Singkat, tapi penuh kejutan. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Bayangan pertemuan singkat itu terus menghantui. Tatapan mata Arga tidak berubah, masih sama, tajam sekaligus hangat. Ia memeluk bantal erat-erat, mencoba menahan gelombang emosi. Ada rasa bersalah yang menghantam dadanya. Ia sudah menjadi istri orang, tetapi hatinya masih berpaling pada masa lalu. Namun, ada juga kerinduan yang tak bisa ia sangkal. Bertahun-tahun ia mencoba meyakinkan diri bahwa cintanya pada Arga sudah berakhir, tetapi satu tatapan saja cukup untuk meruntuhkan semua benteng yang ia bangun. Keesokan paginya, Alia duduk termenung di teras rumah. Pak Ryan baru saja berangkat ke kantor. Udara pagi seharusnya menyegarkan, tetapi yang ia rasakan justru kegelisahan. Ia memikirkan pertemuan itu. Apakah Arga sengaja datang, atau hanya kebetulan? Apakah dia juga melihat Alia? Apakah dia masih mengingatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban. Beberapa hari kemudian, Alia kembali ke pasar tradisional bersama pembantu rumah tangga. Ia lebih suka tempat itu dibandingkan supermarket besar, karena hiruk-pikuk pasar membuatnya merasa normal, seperti dulu sebelum menikah. Ketika sedang memilih sayuran, suara berat memanggil namanya. Alia, tangannya terhenti. Ia menoleh perlahan. Dan di sana berdiri Arga dengan senyum canggung. Waktu berhenti lagi. Dunia seakan hanya milik mereka berdua. Arga! Suara Alia tercekat, nyaris tidak terdengar,
Mereka berdiri dalam diam beberapa detik, seolah tidak tahu harus berkata apa. Wajah Arga terlihat sedikit lebih dewasa, namun tatapan matanya tetap sama seperti dulu, hangat dan penuh ketulusan. Sudah lama sekali, ucap Arga akhirnya. Alia hanya mengangguk, menunduk, berusaha menahan gemetar. Iya, sudah lama. Di tengah hiruk-pikuk pasar, di antara suara pedagang yang berteriak dan aroma rempah yang menyeruak, hati Alia berdegup lebih kencang daripada sebelumnya. Bayangan masa lalu kini bukan lagi sekadar kenangan. Ia berdiri nyata di hadapannya. Dan Alia tahu pertemuan ini akan mengubah segalanya. Pertemuan di pasar itu menjadi titik awal yang tak pernah Alia bayangkan. Sejak saat itu, pikirannya dipenuhi wajah Arga. Senyumnya, tatapannya, bahkan cara dia menyebut namanya masih sama seperti dulu, penuh kehangatan. Hari itu, setelah pertemuan singkat itu, Alia tidak bisa fokus. Bahkan saat kembali ke rumah, ia berulang kali menoleh ke cermin, seakan ingin memastikan dirinya masih sama seperti Alia yang pernah Arga cintai. Ada denyut asing di dadanya, perasaan yang seharusnya sudah lama terkubur, tetapi kini hidup kembali. Malam itu Pak Ryan pulang agak larut. Alia sudah duduk di ruang makan, mencoba menutupi kegelisahannya. Ia menyiapkan makanan kesukaan suaminya dengan bantuan pembantu rumah tangga, meski tidak banyak yang ia masak sendiri. Terima kasih, Alia, ucap Ryan ketika duduk di meja makan. Kamu sudah repot-repot menyiapkan ini? Alia tersenyum tipis. Tidak terlalu. Saya hanya ingin mencoba. Ryan menatapnya, ada kebahagiaan kecil di wajahnya. Namun Alia buru-buru menunduk, hatinya kembali berdebar, bukan karena Ryan, melainkan karena bayangan Arga yang masih jelas di kepalanya. Keesokan harinya, Alia kembali ke pasar dengan alasan yang sama, membeli kebutuhan dapur. Dalam hati kecilnya, ada harapan liar bahwa ia akan bertemu Arga lagi, dan benar. Di sudut pasar, ia melihatnya sedang berbicara dengan seorang pedagang buah. Begitu menyadari kehadiran Alia, Arga tersenyum. Pagi, Alia, sapa Arga. Suaranya dalam dan menenangkan. Alia menelan ludah, mencoba menjaga wibawa. Pagi juga, Arga. Tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Mereka berjalan beriringan menuju bagian sayuran. Obrolan awal terasa kaku, sekadar menanyakan kabar dan pekerjaan. Namun semakin lama percakapan itu berubah lebih pribadi. Aku dengar kamu sudah menikah, ucap Arga pelan. Selamat Alia, semoga kamu bahagia. Alia terdiam sejenak. Kata bahagia itu terasa menusuk. Ia ingin menjawab dengan tegas, ingin mengatakan bahwa hidupnya sempurna tetapi lidahnya keluh. Hidupku baik-baik saja, jawabnya singkat, meski suaranya goyah. Arga menatapnya lekat-lekat, seakan mampu membaca isi hatinya. Kamu tidak terlihat seperti orang yang bahagia. Alia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk memilih cabai. Kamu terlalu cepat menilai. Namun dalam hatinya, ia tahu Arga benar. Hari-hari setelah itu, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Kadang kebetulan di pasar, kadang Alia sengaja mencari jalan agar bisa melewati tempat yang sama dengan Arga. Obrolan mereka semakin panjang, membangkitkan kenangan lama yang seakan tidak pernah pudar. Aku masih ingat waktu kita hujan-hujanan di taman kota, kata Arga suatu sore. Ketika mereka duduk sebentar di bangku kayu dekat pasar, Alia tersenyum samar. Aku kedinginan waktu itu, tapi kamu malah tertawa seperti anak kecil. Karena kamu cantik sekali waktu basah kuyup. Aku takut momen itu tidak akan pernah terulang lagi. Hati Alia mencelos. Ia menatap Arga, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Jangan bicara begitu, Arga. Keadaan sudah berbeda. Berbeda, iya. Tapi perasaan, apakah benar-benar berubah? Suara Arga lirih, nyaris seperti bisikan. Alia menggenggam ujung tasnya erat-erat. Pertanyaan itu menghantam jantungnya. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa perasaannya telah mati, tetapi ia tahu itu mustahil. Malam-malam Alia kembali dipenuhi konflik batin. Ia memandang wajah Pak Ryan yang tertidur lelap di sisi ranjang, lalu membalikkan badan dengan air mata menggenang. Kenapa aku harus bertemu Arga lagi? Bukankah aku sudah menyerahkan hidupku untuk pernikahan ini? Kenapa perasaan ini harus kembali tumbuh? Ia menutup mata, tetapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan Arga datang. Beberapa minggu kemudian, perasaan itu semakin tidak terkendali. Alia mendapati dirinya tersenyum sendiri ketika mengingat percakapan dengan Arga. Bahkan aroma pasar pun kini identik dengan kehangatan pria itu.
Suatu sore, Arga memberanikan diri. Ia menatap Alia dengan sorot yang begitu dalam. Alia, aku tahu kamu sudah punya kehidupan baru. Tapi aku juga tahu kamu tidak bahagia. Katakan padaku, apakah masih ada ruang untukku di hatimu? Alia terdiam lama. Suaranya tercekat, tangannya gemetar. Arga, jangan. Jangan membuatku semakin lemah. Arga mendekat sedikit, suaranya bergetar. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku masih mencintaimu. Air mata Alia jatuh, tak mampu ia tahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang. Aku juga masih mencintaimu. Kata-kata itu akhirnya terucap, meski ia tahu itu adalah dosa yang tidak bisa ia tarik kembali. Sejak hari itu, dinding pertahanan Alia benar-benar runtuh. Ia masih hidup di rumah megah bersama Pak Ryan, masih menjalankan perannya sebagai istri, tetapi di dalam hatinya, api cinta lama telah menyala kembali. Api yang seharusnya padam, kini membakar lebih hebat dari sebelumnya. Dan Alia tahu, semakin ia membiarkan api itu, semakin besar kemungkinan rumah tangganya akan hancur. Hari-hari Alia kini bagai berjalan di atas dua dunia. Di satu sisi, ia masih tinggal di rumah megah sebagai istri sah Pak Ryan, dengan segala kemewahan dan perhatian yang diberikan. Di sisi lain, jiwanya melayang-layang bersama Arga, pria yang tak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Setiap kali ia duduk di meja makan bersama Ryan, ia merasa bersalah. Senyum suaminya terasa tulus, tetapi Alia tahu hatinya berada di tempat lain. Semakin lama, beban itu semakin berat, seperti batu yang menekan dadanya. Suatu pagi, Alia terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya lemas, perutnya mual, dan kepalanya terasa pusing. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi, lalu memuntahkan isi perutnya. Pembantu rumah mendengar suara itu dan mengetuk pintu. Nyonya tidak apa-apa? Perlu saya panggil dokter? Alia buru-buru menjawab dengan suara serak. Tidak usah. Mungkin hanya masuk angin. Namun gejala itu tidak berhenti. Hampir setiap pagi, Alia merasakan mual yang sama. Tubuhnya semakin cepat lelah, bahkan aroma makanan tertentu membuatnya ingin muntah. Di balik ketakutan itu, ada satu firasat yang menusuk hati, kemungkinan dirinya hamil. Hari itu, setelah Ryan berangkat kerja, Alia memberanikan diri pergi ke apotek. Ia membeli alat uji kehamilan dengan tangan gemetar. Setibanya di rumah, ia masuk ke kamar mandi, lalu menunggu dengan napas tertahan. Beberapa menit kemudian hasilnya muncul. 2 garis jelas terpampang di sana, dunia Alia seketika runtuh. Tangannya gemetar, air matanya mengalir deras. Aku hamil, tapi bukan dari Ryan. Ia jatuh terduduk di lantai kamar mandi, memeluk alat uji itu erat-erat, seolah dengan begitu ia bisa menolak kenyataan. Tapi tidak ada cara untuk mengingkari. Ia tahu kapan terakhir kali bersama Ryan, dan ia tahu kapan ia lengah bersama Arga. Semua perhitungan dalam hatinya menunjuk pada satu kebenaran yang mengerikan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin. Alia berusaha menutupi kondisinya. Ia mengenakan pakaian longgar, pura-pura sehat. Meski tubuhnya semakin sering lemas, Ryan mulai menyadari ada yang berubah. Suatu malam ia memandang Alia dengan tatapan penuh tanya. Kamu sering pucat akhir-akhir ini. Ada yang kamu sembunyikan dariku, Alia? Alia menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Tidak, hanya kecapekan. Ryan mengangguk pelan, meski raut wajahnya jelas tidak puas. Kalau begitu besok kita periksa ke dokter. Aku tidak mau main-main dengan kesehatanmu. Alia terdiam, wajahnya memucat. Ia tahu bila ke dokter bersama Ryan, rahasianya bisa terbongkar. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, dengan alasan ingin belanja ke pasar, Alia diam-diam menemui Arga. Mereka duduk di bangku taman yang sepi, jauh dari keramaian. Alia, kenapa kamu terlihat lelah sekali? Tanya Arga, nada suaranya penuh cemas. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar ketika berkata, Arga, aku hamil. Arga terdiam, tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Anak ini milikmu, Arga. Aku tidak bisa mengingkarinya. Arga mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ada rasa bahagia sekaligus takut yang bercampur jadi satu. Alia, itu artinya kita akan punya anak. Tapi bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan pernikahanmu? Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Itu yang membuatku hancur. Ryan tidak tahu apa-apa. Dia terlalu baik padaku, dan aku mengkhianatinya. Arga meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Kalau begitu, tinggalkan dia. Kita bisa membesarkan anak ini bersama. Aku siap, Alia. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Kata-kata itu menusuk sekaligus menenangkan. Alia tahu tawaran Arga tulus, tapi pikirannya bercampur aduk.
Ia tidak bisa begitu saja pergi. Ada keluarga yang akan hancur, ada nama baik yang akan tercoreng. Malam itu Alia menangis tanpa suara di samping Ryan yang terlelap. Ia membelai perutnya yang masih datar, berbisik lirih, "Kamu tidak bersalah, nak. Tapi kehadiranmu akan mengubah segalanya." Hatinya terbelah antara cinta sejati dan tanggung jawab. Antara Arga yang selalu ia rindukan, dan Ryan yang telah menikahinya secara sah. Rahasia ini kini menjadi beban yang semakin berat. Dan Alia tahu cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar dengan lembut. Namun bagi Alia, cahaya itu terasa menyilaukan. Ia terbangun dengan kepala berat, tubuhnya semakin sering dilanda mual dan lemas. Ryan menoleh, menatap istrinya yang wajahnya pucat. "Alia, kamu tidak bisa terus begini. Aku sudah bilang, ayo kita periksa ke dokter. Aku khawatir sesuatu terjadi pada tubuhmu." Alia berusaha tersenyum. "Aku hanya butuh istirahat." "Jangan terlalu khawatir." Namun nada suaranya terdengar rapuh. Ryan mengerutkan dahi. Ia bukan pria bodoh, ia tahu ada yang sedang disembunyikan istrinya. Hari-hari berikutnya, Ryan semakin memperhatikan perubahan Alia. Nafsu makan istrinya berkurang, emosi Alia mudah goyah, dan yang paling mengejutkan, ia melihat Alia kerap memegang perutnya tanpa sadar. Seolah melindungi sesuatu yang berharga. Suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu, Ryan membuka suara. "Alia, aku sudah menikahimu dengan niat baik. Aku tidak pernah ingin membuatmu menderita. Tapi sekarang, aku merasa kamu menjauh dariku. Ada apa sebenarnya?" Alia terdiam, lidahnya keluh. Ia menunduk, jari-jarinya menggenggam erat lipatan rok. Ryan menatap lekat-lekat, suaranya semakin berat. "Kamu sakit? Atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Alia ingin berkata jujur, ingin menumpahkan semua beban. Namun, bayangan wajah Arga, janji-janji cinta, dan rasa takut kehilangan segalanya membuat ia memilih diam. "Tidak ada, Ryan. Aku hanya butuh waktu." Ryan menghela napas panjang. Ia tahu Alia sedang berbohong, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin memaksa. Namun, retakan itu sudah muncul, dan semakin jelas dari hari ke hari. Malam berikutnya, Alia tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar kamar menuju balkon. Udara malam menusuk kulit, namun pikirannya jauh lebih dingin. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menenangkan hati yang kacau. Tanpa sadar, Ryan muncul di belakangnya. "Kenapa kamu selalu terjaga malam-malam begini?" Alia tersentak. Aku hanya tidak bisa tidur." Ryan mendekat, berdiri di sampingnya. "Kalau kamu ada masalah, bicaralah. Aku suamimu. Aku ingin kamu mempercayai aku." Kata-kata itu membuat hati Alia semakin tersayat. Bagaimana mungkin ia bisa berkata jujur, sementara anak yang dikandungnya bukan milik pria yang begitu sabar di depannya? Air mata menetes di pipinya. Namun ia tetap tidak berkata apa-apa. Hari-hari semakin berat. Alia mulai menghindari sentuhan Ryan. Setiap kali pria itu mencoba menggenggam tangannya atau memeluknya, Alia menjauh dengan alasan kelelahan. Ryan mulai curiga. Ia memperhatikan bagaimana istrinya sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Pasar menjadi dalih favorit Alia. "Kenapa kamu begitu sering ke pasar akhir-akhir ini?" tanya Ryan suatu pagi. Alia tercekat. Aku hanya merasa lebih nyaman berbelanja sendiri." Ryan mengangguk, meski tatapannya penuh keraguan. Diam-diam, benih kecurigaan tumbuh dalam dirinya. Di sisi lain, pertemuan Alia dengan Arga semakin intens. Mereka berbicara tentang masa depan anak yang dikandung Alia, tentang kemungkinan hidup bersama, tentang mimpi yang seolah kembali hidup. "Aku tidak bisa membiarkan kamu menanggung semua ini sendirian," kata Arga suatu sore. "Alia, biarkan aku bersamamu. Biarkan aku ada untuk anak kita." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Arga, aku takut." "Aku tidak berani menghancurkan Ryan. Dia terlalu baik. Aku terjebak." Arga menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, katakan padanya. Lebih baik dia tahu dari mulutmu daripada nanti terbongkar dengan cara lain." Namun, keberanian itu tidak pernah benar-benar muncul dalam diri Alia. Ia hanya menangis, menunduk, dan membiarkan waktu berjalan. Suatu malam, Ryan pulang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Alia sedang duduk di ruang tamu, memegang sesuatu. Ketika Alia buru-buru menyembunyikannya, Ryan cepat tanggap dan berhasil merebut benda itu. Sebuah alat uji kehamilan. Dengan 2 garis jelas, darah Ryan serasa berhenti mengalir. Ia menatap Alia dengan mata membelalak. "Alia, kamu hamil?" Alia membeku. Air matanya jatuh begitu saja.
Ryan tersenyum getir, suaranya bergetar. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Seharusnya ini kabar bahagia. Alia terisak. Kamu ingin bicara, ingin menjelaskan segalanya. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Di mata Ryan, kilatan bahagia sempat muncul. Namun perlahan raut wajahnya berubah. Keraguan menghantam pikirannya. Jika benar Alia hamil, kenapa ia tidak pernah mendengar kabar ini sebelumnya? Kenapa istrinya begitu ketakutan? Retakan dalam rumah tangga itu kini semakin menganga. Sejak malam itu, ketika Ryan menemukan alat uji kehamilan di tangan Alia, suasana rumah tangga mereka berubah drastis. Rumah yang sebelumnya tenang kini terasa penuh jarak. Senyum Ryan sudah jarang muncul, tatapannya sering dingin, dan kata-katanya mulai kehilangan kelembutan. Namun, meski terlihat kecewa, Ryan tetap berusaha menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Ia memilih diam, mencoba mengamati perubahan istrinya lebih jauh. Suatu pagi, Ryan mengajak Alia sarapan bersama di meja makan. Biasanya Alia selalu menunduk saat duduk di hadapannya, namun kali ini Ryan menatap tajam. Alia, ucapnya perlahan, aku ingin mendengar langsung darimu. Sejak kapan kamu tahu kamu hamil? Pertanyaan itu membuat sendok di tangan Alia bergetar. Ia tidak segera menjawab, hanya menatap sup hangat di mangkuknya. Beberapa minggu lalu, bisiknya lirih. Beberapa minggu? Ryan mengulang kata itu, wajahnya mengeras. Dan kamu tidak mengatakan apapun padaku. Alia menunduk lebih dalam. Air matanya mulai menggenang. Aku takut? Takut pada apa? Nada suara Ryan meninggi. Takut padaku atau takut karena anak itu bukan darahku? Perkataan itu bagai petir yang menyambar ruang makan. Alia mendongak, wajahnya pucat. Ia ingin menyangkal, tapi bibirnya tak bisa bergerak. Ryan berdiri, kursinya berderit keras. Aku tidak bodoh, Alia. Aku sudah lama merasa ada yang salah. Kamu menjauh dariku. Kamu sering keluar tanpa alasan jelas dan sekarang kamu hamil tanpa pernah ada keintiman di antara kita selama beberapa waktu terakhir. Alia terisak. Ryan, tolong. Jangan berkata seperti itu. Ryan menatapnya dengan mata berkilat. Jawab aku dengan jujur. Anak itu, milik siapa? Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding yang seolah memperlambat waktu. Alia memejamkan mata, air matanya jatuh semakin deras. Itu anak Arga, suaranya hampir tak terdengar, namun cukup jelas untuk menghancurkan hati Ryan. Ryan terdiam lama. Dadanya naik turun, napasnya berat. Urat di pelipisnya menegang. Aku sudah menduga, katanya akhirnya, suara serak bercampur amarah. Tapi mendengarnya langsung darimu. Tetap saja rasanya seperti ditikam. Alia berusaha mendekat. Ryan, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya... Diam! Teriak Ryan, membuat Alia tersentak. Kamu pikir perasaanmu cukup untuk menebus semua kebohongan ini? Kamu menikah denganku demi utang keluargamu. Aku menerimamu meski aku tahu kamu tidak mencintaiku. Aku berusaha sabar. Tapi sekarang, aku dipermalukan dengan cara paling rendah. Alia menutup wajahnya dengan tangan. Maafkan aku. Maaf? Ryan tertawa pahit. Kata itu terlalu kecil untuk semua luka ini. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah mencekam. Ryan mulai jarang pulang. Jikapun pulang, ia lebih banyak diam. Alia sendiri hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan. Arga, di sisi lain, terus mendesaknya untuk mengambil keputusan. Alia, kamu tidak bisa terus hidup seperti ini, kata Arga ketika mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil. Ryan berhak tahu semuanya, dan kamu berhak memilih kebahagiaanmu sendiri. Alia menatapnya dengan mata bengkak. Arga, aku sudah jujur. Ryan tahu anak ini milikmu, tapi aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan padaku. Arga menggenggam tangannya. Kalau begitu, mari kita hadapi bersama. Aku siap bertanggung jawab. Namun, di balik itu, Alia tahu jalan yang harus ditempuh tidak sesederhana itu. Ada ibunya, ada keluarga yang masih bergantung pada kedudukan Ryan, ada masyarakat yang memandang pernikahan mereka sebagai kisah sempurna. Malam itu, Ryan pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol menyengat memenuhi ruangan. Alia yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri, mencoba membantunya. Ryan, kamu mabuk. Biarkan aku bantu, jangan sentuh aku. Bentak Ryan sambil menepis tangannya. Alia mundur, matanya basah. Ryan menatapnya dengan sorot mata merah. Aku tidak tahu harus menaruh mukaku di mana. Orang-orang melihatku sebagai pria terhormat. Tapi di rumah sendiri aku hanya suami yang dikhianati. Ryan, aku mohon. Suara Alia bergetar. Aku tidak pernah ingin ini terjadi.
Semua berawal dari pilihan yang salah. Tapi kamu tetap memilih untuk menipuku, potong Ryan dingin. Dan sekarang, kamu ingin aku terima anak orang lain sebagai darahku sendiri? Alia terdiam, tubuhnya gemetar. Keesokan paginya, Ryan membuat keputusan besar. Ia duduk di ruang kerja, menatap Alia yang berdiri canggung di depan pintu. Alia, aku sudah berpikir sepanjang malam. Ucapnya datar. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh waktu untuk menentukan langkah selanjutnya. Langkah? Apa maksudmu? Tanya Alia gugup. Ryan menatap tajam. Perceraian. Kata itu menghantam Alia seperti palu godam. Lututnya lemas hampir membuatnya jatuh. Ryan, jangan. Tolong, jangan ambil keputusan itu. Ryan menoleh. Wajahnya keras. Aku sudah cukup sabar, Alia, tapi semua ada batasnya. Alia menangis terseduh. Namun Ryan tidak lagi menoleh. Keputusan itu sudah tertanam dalam hatinya. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini berubah jadi penjara penuh luka. Alia merasa seluruh dunia menutup jalan baginya. Ia berdiri di kamar, menatap cermin, perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda kecil kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Maafkan Mama, bisiknya lirih. Mama tidak tahu harus bagaimana. Mama ingin melindungimu, tapi juga takut kehilangan segalanya. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggunya, dan Ryan, pria yang dulu menjadi penyelamat keluarganya, kini berubah menjadi sosok yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Hari-hari setelah keputusan Ryan untuk bercerai terasa seperti mimpi buruk bagi Alia. Rumah yang dulu hening kini terasa asing, seolah dinding-dindingnya memantulkan setiap isak tangisnya. Ryan jarang pulang. Sekalipun pulang, ia memilih tidur di ruang kerja atau kamar tamu, meninggalkan Alia dengan kesepian yang menusuk. Alia berjalan menyusuri kamar mereka yang sepi, menatap ranjang besar yang kosong di satu sisi. Hatinya semakin hancur. Ia menyadari, keputusannya untuk menyembunyikan kebenaran sejak awal telah membawa segalanya ke jurang. Suatu siang, ibunya datang berkunjung. Wajah sang ibu penuh kekhawatiran namun juga tekanan. Alia, suara ibunya berat. Apa yang kau lakukan? Ryan bilang padaku dia ingin menceraikanmu. Alia menunduk. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, Bu. Ryan tahu aku mengandung anak Arga. Ibunya menepuk meja dengan keras. Kamu gila? Apa kamu tahu apa akibatnya bagi keluarga kita kalau perceraian ini benar terjadi? Semua orang akan menertawakan kita. Hutang-hutang yang sudah Ryan tutup akan dipermasalahkan lagi. Kamu akan kehilangan segalanya. Alia menangis, suaranya bergetar. Tapi Bu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Anak ini bukan miliknya. Ibunya memegang bahunya erat. Kamu harus pertahankan pernikahan ini, Alia. Demi keluarga kita. Demi masa depanmu. Lupakan Arga. Anak itu bisa saja tetap dibesarkan sebagai anak Ryan, siapa yang akan tahu. Kata-kata itu menusuk dada Alia. Ia tahu ibunya hanya memikirkan kelangsungan keluarga, tapi bagaimana mungkin ia sanggup membesarkan anak dengan menyembunyikan asal-usulnya? Di sisi lain, Ryan bergulat dengan emosinya sendiri. Ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap berkas-berkas di meja tanpa benar-benar membacanya. Kepalanya penuh dengan suara-suara, harga diri yang tercabik, pengkhianatan yang ia rasakan, dan wajah Alia yang masih tak bisa ia benci sepenuhnya. Kenapa aku masih memikirkan dia? Gumamnya lirih, padahal dia sudah menghancurkanku. Namun dalam hati kecilnya, ada bagian dari dirinya yang masih ingin melindungi Alia. Masih ingin merengkuhnya, meski ia tahu anak dalam kandungan itu bukan darahnya. Ketegangan semakin memuncak ketika Arga datang menemui Alia di depan rumah. Ryan yang baru saja pulang melihat pemandangan itu. Alia berdiri di halaman dengan wajah gugup, sementara Arga mencoba menggenggam tangannya. Ryan menghentikan mobilnya mendadak. Ia keluar dengan wajah merah padam. Arga, suaranya menggema penuh amarah. Kamu berani sekali datang ke rumahku. Alia terkejut, wajahnya pucat. Arga menatap Ryan tanpa gentar. Aku datang untuk Alia. Dia mengandung anakku. Aku tidak akan membiarkannya menderita lagi. Ryan mengepalkan tinjunya. Anakmu? Jadi kamu dengan bangga mengakui perbuatanmu merusak rumah tanggaku? Rumah tanggamu? Arga menatap tajam. Pernikahan kalian tidak pernah benar-benar hidup. Alia menikah denganmu karena paksaan. Dia tidak mencintaimu. Cinta itu masih milikku. Pernyataan itu membuat Ryan meledak. Ia melayangkan pukulan ke wajah Arga. Ryan, hentikan! Teriak Alia, berusaha melerai.
Namun Ryan terus maju, matanya penuh murka. Kamu sudah menghancurkan harga diriku, Arga. Kamu tidak pantas berdiri di sini. Arga membalas dengan tatapan tegas. Dan kamu tidak pantas menahan Alia jika dia tidak mencintaimu. Pertengkaran itu nyaris berubah menjadi perkelahian penuh, hingga Alia menjerit sekuat tenaga. Cukup, jangan lakukan ini di depan anakku. Keduanya terdiam. Nafas mereka terengah-engah, amarah masih membara. Namun, kalimat Alia menyadarkan mereka bahwa ada kehidupan kecil yang terancam oleh kebencian mereka. Malam itu, Alia menangis sendirian di kamar. Kata-kata Arga dan Ryan terngiang di kepalanya. Ia berada di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya. Jika ia memilih Arga, ia harus menghadapi amarah ibunya, kehilangan rasa aman yang selama ini diberikan Ryan, serta berani menanggung konsekuensi sosial yang berat. Jika ia tetap bersama Ryan, ia harus menjalani pernikahan yang penuh luka dan kebohongan, membesarkan anak dengan rahasia yang sewaktu-waktu bisa terbongkar. Tangannya memeluk perutnya yang semakin membesar. Anakku, apa yang harus Mama lakukan? Apakah Mama memilih cinta atau tanggung jawab? Air matanya jatuh tiada henti. Keesokan harinya, Ryan memanggil Alia ke ruang tamu. Wajahnya lebih tenang, meski jelas ia masih menahan gejolak dalam dirinya. Alia, katanya perlahan, aku sudah memikirkan banyak hal. Aku tidak bisa melupakan pengkhianatanmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kamu istriku. Aku masih menginginkanmu tetap di sisiku. Alia tercengang. Ryan, tapi dengan satu syarat, lanjut Ryan suaranya tegas. Kamu harus memilih. Tinggalkan Arga untuk selamanya, atau pergi dari hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu berdiri di dua kaki. Kalimat itu menusuk jantung Alia. Ia tahu pilihannya semakin sempit. Namun bagaimana ia bisa dengan mudah melepaskan Arga, pria yang masih ia cintai, sekaligus ayah dari anak yang dikandungnya? Malam itu Alia kembali gelisah. Ia berdiri di balkon, menatap bintang-bintang yang terasa jauh. Pilihan yang harus ia ambil kini semakin jelas, namun juga semakin menyakitkan. Dan ia sadar, apapun pilihannya, seseorang pasti akan terluka. Pagi itu, udara dan pasar yang biasanya hangat terasa begitu berat bagi Alia. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jemarinya yang bergetar. Malam sebelumnya, Ryan menuntutnya memilih. Kata-kata itu terus terngiang, tinggalkan Arga, atau pergi dari hidupku. Pilihan yang terdengar sederhana bagi orang lain, tetapi bagi Alia, itu ibarat pisau bermata dua yang sama-sama melukai. Hari-hari berjalan penuh kebisuan. Ryan lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor, sengaja menjauh untuk menenangkan diri. Alia, di sisi lain, semakin sering memikirkan Arga. Ia tahu pria itu menunggu, berharap Alia berani melangkah ke arahnya. Namun, setiap kali ia membayangkan wajah ibunya, rasa takut itu kembali menghantam. Sang ibu masih terus menekan dengan kata-kata tajam. Alia, kamu jangan gegabah. Ryan adalah masa depanmu. Kalau kamu memilih Arga, kamu akan kehilangan segalanya. Apa kamu mau anakmu lahir dalam aib? Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang sang ibu bayangkan. Alia hanya bisa mengangguk meski hatinya menjerit. Sementara itu, Arga tidak tinggal diam. Ia menghubungi Alia lewat pesan singkat, menyatakan kesiapannya. Aku menunggumu di tempat biasa. Jangan takut. Kita bisa membangun hidup baru. Alia membaca pesan itu berkali-kali. Hatinya bergetar, ingin segera lari ke pelukan Arga. Namun, bayangan Ryan yang meski penuh amarah tetap memberinya rumah, tetap menanggung nama keluarganya, muncul seperti dinding besar yang menghadang. Suatu sore, Ryan pulang lebih awal. Wajahnya lelah namun tatapannya tegas. Ia menemukan Alia duduk di ruang tamu, memandangi lantai tanpa suara. Kamu masih belum mengambil keputusan? Tanyanya dingin. Alia menelan ludah. Aku butuh waktu. Waktu? Ryan mendengus. Alia, aku sudah memberimu lebih banyak waktu daripada yang pantas. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Kalau kamu mencintaiku, buktikan. Kalau tidak, pergilah. Aku tidak akan memohon. Alia menunduk. Air matanya jatuh, menodai kain rok yang ia genggam erat. Malam itu, Alia pergi ke balkon lagi. Udara malam membelai wajahnya yang basah oleh air mata. Tangannya mengusap perutnya yang semakin membuncit. Anakku, Mama tidak tahu harus memilih siapa. Papa Arga atau Papa Ryan. Yang satu adalah cinta Mama, yang satu adalah pelindung kita. Di saat itulah, Ryan muncul dari balik pintu balkon. Suaranya serak, hampir seperti bisikan.
Alia, aku tidak pernah membencimu sepenuhnya. Aku hanya benci dengan keadaan ini. Alia berbalik, wajahnya penuh rasa bersalah. Ryan mendekat, menatapnya dengan mata merah. Kalau saja kamu jujur sejak awal, mungkin aku bisa menerima anak itu sebagai milikku. Tapi sekarang, kepercayaanku sudah hancur. Kata-kata itu menusuk hati Alia lebih dari apapun. Ia jatuh terduduk, menangis tanpa bisa berhenti. Keesokan harinya, Alia memberanikan diri menemui Arga. Mereka duduk di sebuah taman sepi, ditemani suara burung sore. Arga, suara Alia bergetar, aku mencintaimu. Tapi aku juga tidak bisa begitu saja menghancurkan Ryan. Dia memang bukan ayah dari anak ini, tapi dia sudah terlalu banyak berkorban. Arga menggenggam tangannya erat. Alia, kamu tidak bisa hidup dalam kebohongan hanya karena rasa kasihan. Aku siap menanggung semuanya, termasuk amarah ibumu, termasuk pandangan orang-orang. Aku hanya ingin kamu dan anak kita bersama denganku. Alia menatap mata Arga, penuh air mata. Tapi bagaimana dengan Ryan? Bagaimana dengan keluargaku? Aku terjebak, Arga. Ro ingin pergi bersamamu, tapi aku takut dunia akan menelanku hidup-hidup. Arga menarik napas panjang. Aku tidak bisa memaksa. Tapi Alia, jangan biarkan rasa takut menghancurkan kebahagiaanmu sendiri. Hari-hari berikutnya Alia semakin tertekan. Perutnya semakin besar, langkahnya semakin berat, dan pikirannya terus dilanda dilema. Suatu malam, ia jatuh pingsan di kamar mandi. Ryan yang saat itu baru pulang menemukan Alia tergeletak dengan wajah pucat. Panik, ia segera menggendong istrinya ke rumah sakit. Di ruang perawatan, dokter mengatakan bahwa Alia harus lebih banyak beristirahat. Ibu hamil mengalami stres berat. Jika ini berlanjut, bisa membahayakan janin. Ryan terdiam lama. Ia duduk di sisi ranjang, menatap wajah Alia yang lemah. Semua amarah yang ia simpan seakan runtuh melihat kondisi istrinya. Alia, bisiknya suaranya pecah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin anak itu terluka, meskipun dia bukan darahku. Air mata Alia mengalir, meski matanya masih terpejam. Dalam hatinya, ia merasakan luka yang tak terhindarkan. Apapun pilihannya, selalu ada hati yang hancur. Hari demi hari, Alia sadar satu hal. Cinta memang indah, tapi tanggung jawab jauh lebih berat. Ia berdiri di hadapan cermin rumah sakit, memandangi wajah pucatnya sendiri. Aku harus memilih. Bukan untukku, bukan untuk ibuku, bukan untuk Ryan atau Arga, tapi untuk anak ini, bisiknya tegas. Keputusan itu mungkin akan mengiris hatinya sendiri, tapi ia tahu luka itu memang tidak bisa dihindari. Hari-hari Alia di rumah sakit terasa panjang, penuh renungan. Setiap detik ia memikirkan satu hal, masa depan anak dalam kandungannya. Semua luka, air mata, dan pertengkaran yang sudah ia lalui kini mengerucut pada satu pilihan yang tidak bisa lagi ia tunda. Ryan hampir setiap hari datang meski sikapnya masih dingin. Ia duduk di kursi samping ranjang, kadang hanya diam menatap Alia. Namun dalam diamnya, Alia bisa merasakan pergolakan yang sama. Ryan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Arga pun beberapa kali mencoba datang, meski sering terhalang oleh perawat yang sudah mendapat instruksi dari Ryan. Sekali waktu, Arga berhasil menemui Alia ketika Ryan tidak ada. Alia, kata Arga dengan nada penuh tekad, aku sudah siap. Apapun yang akan terjadi, aku ingin kamu memilihku. Jangan biarkan rasa takut mengikatmu pada kehidupan yang tidak kamu inginkan. Alia hanya bisa menangis. Suaranya parau ketika menjawab, Arga, aku mencintaimu. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan Ryan. Dia sudah menanggung semua beban keluarga. Dia bahkan tetap di sisiku meski tahu kebenaran tentang anak ini. Arga menggenggam tangannya. Cinta tidak bisa diganti dengan rasa kasihan, Alia. Aku adalah ayah dari anak itu. Aku punya hak. Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia tahu Arga benar. Namun, hatinya tetap gamang. Malam itu, ketika semua perawat sudah pulang ke ruangan masing-masing, Alia terbangun. Ia duduk perlahan, memandang jendela rumah sakit yang menampilkan bulan bulat sempurna. Tangannya mengusap lembut perutnya yang sudah membesar. Anakku, bisiknya lirih. Mama sudah terlalu lama ragu. Tapi malam ini, Mama akan memilih. Bukan untuk cinta Mama, bukan untuk rasa takut Mama, tapi untukmu. Air matanya jatuh, namun kali ini disertai keteguhan. Keesokan paginya, Alia meminta Ryan dan Arga datang. Suasana kamar rumah sakit menjadi tegang ketika keduanya berdiri berhadapan, saling menatap dengan dingin. Alia berbaring dengan wajah lemah, tapi matanya menyimpan keberanian baru.
Aku ingin berbicara kepada kalian berdua, ucapnya. Ryan menatapnya penuh keraguan. Arga menunggu dengan napas tertahan. Aku sudah lama terjebak di antara cinta dan tanggung jawab, lanjut Alia. Aku mencintai Arga, tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa Ryan telah banyak berkorban. Aku sadar, apapun pilihanku, pasti akan menyakiti salah satu dari kalian. Tapi aku tidak ingin anakku lahir dalam kebohongan atau dalam kebencian. Suara Alia bergetar, namun tegas. Aku memilih untuk membesarkan anak ini sendiri. Hening panjang menyelimuti ruangan. Ryan membelalak, wajahnya sulit terbaca. Apa maksudmu, Alia? Alia menarik napas dalam. Aku tidak akan memaksakan diriku pada rumah tangga yang sudah penuh luka. Ryan, aku tidak mau terus menyakitimu dengan hadirnya Arga dalam pikiranku. Dan Arga, aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa menyeretmu ke dalam tekanan yang lebih besar hanya karena aku takut. Jadi aku akan berjalan sendiri. Air matanya jatuh, tapi suaranya tetap teguh. Aku akan melahirkan anak ini dengan tanganku sendiri, membesarkannya tanpa menyembunyikan asal-usulnya. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan beban kebohongan yang sama seperti yang aku lakukan pada kalian. Ryan menunduk, wajahnya pucat. Ada luka dalam sorot matanya, tapi juga secercah penghormatan pada keberanian Alia. Alia, jika itu keputusanmu, aku tidak bisa lagi menahanmu. Tapi ingatlah, meski aku bukan ayah kandungnya, aku tetap peduli. Jika suatu hari kamu butuh bantuan, aku akan ada. Alia menangis mendengarnya. Ia tahu, meski Ryan terluka, hatinya masih menyimpan kebaikan. Arga, di sisi lain, tampak terguncang. Alia, jangan lakukan ini. Kita bisa bersama. Aku tidak peduli omongan orang, aku hanya peduli padamu dan anak kita. Alia menggeleng meski hatinya berdarah. Arga, aku tahu niatmu tulus. Tapi aku tidak ingin menyeretmu ke dalam konflik ini lebih jauh. Biarlah aku yang menanggungnya. Kamu tetaplah ayah dari anak ini. Aku tidak akan pernah menyangkal itu. Tapi untuk saat ini, biarkan aku yang berdiri di garis depan. Arga terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin memaksa, tapi ia tahu Alia sudah memilih jalannya. Hari itu menjadi titik balik. Beberapa minggu kemudian, Alia resmi bercerai dari Ryan. Perceraian itu berlangsung tenang, tanpa keributan, meski menyisakan luka yang dalam di hati keduanya. Arga mencoba beberapa kali meyakinkan Alia untuk bersamanya, namun Alia tetap teguh dengan keputusan. Ia ingin membesarkan anak itu sendiri, tanpa ketergantungan, tanpa kebohongan. Beberapa bulan berlalu, Alia akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama sang bayi menggema di ruang bersalin, membawa harapan baru dalam hidup Alia. Ia memeluk bayi mungil itu erat-erat, air matanya mengalir deras. Selamat datang di dunia, nak. Mama janji akan menjagamu, dengan segenap cinta yang Mama punya. Di luar ruang bersalin, Ryan dan Arga sama-sama menunggu. Mereka tidak masuk, tapi masing-masing menunduk, menyimpan rasa yang berbeda. Luka, cinta, dan tanggung jawab yang kini menemukan bentuk barunya. Alia menatap putranya dengan senyum penuh air mata. Meski jalannya penuh luka, ia tahu inilah jalan yang benar. Jalan yang ia pilih bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan, tapi karena keberanian seorang ibu. Dan di balik semua itu, ia percaya. Luka memang tak bisa dihindari, tapi dari luka itulah tumbuh kekuatan baru.